Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Dan kali ini, di video kali ini, saya ingin membahas sesuatu yang nggak terlalu serius-serius banget ya teman-teman ya. Makanya di sini juga sengaja nih saya pakai jaket denim ya, denim jeans lah. Karena apa? Ini kalau di Kanada, sebutannya dia Canadian Tuxedo atau pakaian resminya orang-orang Kanada. Kenapa saya pakai sampai ke baju kayak gitu? Karena saya akan membahas tentang Piala Dunia, teman-teman, atau FIFA World Cup. Jadi FIFA World Cup tahun ini itu diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu Kanada, Amerika, dan juga Meksiko. Walaupun memang banyak banget kontroversinya ya teman-teman, mungkin sempat dengar beritanya itu segala macam. Nah, saya di sini pengen bahas nih teman-teman, yang mumpung udah mau berakhir lagi nih Piala Dunia tapi belum sempat dibahas. Jadi saya ingin membahas beberapa fakta menarik mengenai Piala Dunia tahun ini teman-teman. Jadi yang pertama, di Piala Dunia kali ini itu biasanya itu slotnya cuma 32 negara, tapi tahun ini itu pakai 48 negara. Jadi ini yang paling banyak sepanjang sejarah. Karena apa? Berarti totalnya pertandingannya jadi ada 104 pertandingan, dimana normalnya itu cuma ada 64 pertandingan saja. Nah, terus kalau untuk hadiahnya itu naik sekitar 19% teman-teman. Jadi di Qatar Piala Dunia 2022 itu Argentina kan juaranya tuh bawa pulang sekitar 42 juta US dollar atau 758 miliar rupiah. Nah, kali ini tahun ini itu hadiahnya naik jadi 50 juta US dollar atau sekitar 902 miliar. Atau naik sekitar 19% dari edisi sebelumnya. Dan untuk Piala Dunia 2026, FIFA ini juga menetapkan total prize pool yang didistribusikan ke pesertanya sebesar 727 juta US dollar atau naik 50% dibanding Qatar 2022 yang sebesar 440 juta US dollar. Nah, kalau secara rinciannya nih ya, Piala Dunia tahun ini itu juaranya dapat 50 juta US dollar atau 902 miliar rupiah. Runner up-nya dapat 33 juta US dollar atau sekitar 595,27 miliar rupiah. Juara tiganya 29 juta US dollar atau 563 miliar. Peringkat 4-nya itu dapat 27 juta US dollar atau 487 miliar rupiah. Lalu perempat final itu peringkat 5 sampai 8 yang masuk 8 besar itu dapat 19 juta US dollar atau 342 miliar. Yang 16 besar nih itu yang 9 sampai 16 itu dapat 15 juta US dollar atau sekitar 270 miliar. Yang lolos fase grup 32 besar 17 sampai 32 itu dapat 11 juta US dollar atau 198 miliar, atau yang lolos doang nih yang fase grupnya udah gugur itu dapat sekitar 9 juta US dollar per timnya, itu dapat 162 miliar rupiah. Dan selain itu, setiap negara peserta Piala Dunia mendapatkan 1,5 juta US dollar atau 27 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Jadi kalau negaranya langsung tersingkir itu bisa bawa pulang sekitar 10,5 juta rupiah atau sekitar 189 miliar rupiah. Itu dengan ngikut doang teman-teman. Dan emang seberapa besar sih dampak ekonomi Piala Dunia ini terhadap si tuan rumah gitu. Nah, ini biasanya malah keuntungannya tuan rumah tuh cukup besar dampak ekonominya ya. Kenapa? Karena adanya pembangunan infrastruktur, lalu ada pariwisata yang membludak, ada hak siar, ada sponsor, hingga konsumsi masyarakat yang meningkat. Berapa besar ya perputaran uangnya? Itu kurang lebih sekitar 80 miliar US dollar. Jadi FIFA memperkirakan dampak ekonomi global dari diselenggarakan Piala Dunia itu mencapai 80 miliar US dollar atau sekitar 1,4 kuadriliun rupiah, teman-teman. Selama sekitar 1 bulan turnamen berlangsung, Piala Dunia diperkirakan bisa menggerakkan ekonomi hingga 30,5 miliar US dollar atau sekitar 549 triliun di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika, Meksiko, dan Kanada. Jika dibandingkan, nilai ini setara lebih dari 2 kali APBN sektor kesehatan teman-teman Indonesia yang di angka 247,3 triliun rupiah. Dan sektor-sektor yang terdampak untuk perputaran uang Piala Dunia ini adalah pariwisata, retail, transportasi, event dan hiburan, F&B, serta infrastruktur. FIFA dan WTO bahkan memperkirakan turnamen ini bisa meningkatkan PDB global sebesar 40,9 miliar US dollar atau sekitar 735 triliun. Nah, efek apa sih yang diincar si tuan rumah? Jadi, menjadi tuan rumah Piala Dunia itu sebenarnya tujuannya adalah branding, teman-teman. Nah, di sini
Contohnya ya kayak tahun 2022 Qatar itu memperkenalkan diri sebagai destinasi wisata global. Terus Afrika Selatan juga meningkatkan citranya di internasional. Sialnya Amerika ini justru kebalikan teman-teman, banyak banget yang kontroversi. Padahal sayang banget loh, karena biasanya ketika infrastruktur dan exposure meningkat, investor tuh lebih mengenal negara tersebut, ada potensi FDI atau foreign direct investment meningkat, pariwisata bertahan selama bertahun-tahun setelah event selesai. Dan sekali lagi teman-teman, tadi karena Amerika ini blunder, jadi akhirnya tidak terlalu untung. Bahkan ada studi yang menyebut sebuah fenomena bernama World Cup Effect Myth. Karena mereka menilai lonjakan ekonomi itu hanya sementara, turis sering menunda kunjungan karena terlalu ramai, stadion mahal seiring terbengkalai setelah turnamen selesai. Bahkan negara-negara yang punya infrastruktur matang biasanya lebih mudah balik modal atau untung ketimbang negara yang bangun semuanya dari nol, teman-teman. Dan ada satu hal yang menarik teman-teman di sini, karena gini, Amerika, stadion-stadion di Amerika itu banyak banget menggunakan nama sponsor. Kayak contohnya kalau di Indonesia kan ada nih ya, ke stasiun-stasiun MRT gitu lah, Bundaran HI Bank Jakarta atau Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia. Nah, sama di Amerika juga ada kayak gitu. Ada kayak misalnya Levi Stadium, SoFi Stadium, Gillette Stadium, Mercedes-Benz Stadium. Tapi masalahnya, FIFA itu punya aturan clean stadium, di mana stadion dan area sekitar harus bebas dari nama komersial, iklan, logo, atau branding pihak ketiga yang bisa bersaing dengan sponsor resmi turnamen. Jadi akhirnya diubah semua tuh namanya. Dari Levi Stadium jadi San Francisco Bay Area Stadium, SoFi Stadium jadi Los Angeles Stadium, Gillette Stadium jadi Boston Stadium, Mercedes-Benz Stadium jadi Atlanta Stadium. Dan FIFA itu menjual hak sponsor eksklusif dengan harga mahal, jadi brand yang bukan sponsor resmi tidak boleh mendapat exposure gratis. Lucunya, merek-merek yang tadi disebutkan itu malah merubah strategi marketing mereka ya, yang akhirnya orang-orang tetap tahu aja gitu. Kayak misalnya Levi's itu bentuk logonya kan kayak logo Batman nih teman-teman. Terus akhirnya orang jadi tahu aja gitu, tetap aja walaupun diubah namanya sekalipun. Dan ada satu lagi aturan yang berubah dari World Cup 2026 ini, yaitu apa? Hydration break teman-teman. Jadi hydration break itu sekitar 3 menit lah istirahat, dan itu rutin sekitar menit 22 di setiap babak. Nah, jadi kurang lebih ini ya kayak mirip quarter jadinya. Jadi quarter gitu loh. Jadi kayak NBA basket ataupun NFL ya. Jadi American football gitu. Dan nah ini katanya sih menurut FIFA faktornya itu adalah faktor keselamatan pemain. Karena digelar di musim panas, di mana di Amerika, Kanada, dan Meksiko musim panasnya itu suhunya tinggi dan kelembabannya juga ekstrim. Jadi FIFA ingin memberikan waktu bagi pemain untuk hidrasi dan menurunkan risiko akibat panas. Tapi sebenarnya tujuan lainnya bukan itu, bukan hanya untuk keselamatan atau kesehatan si pemain. Ada untuk lumbung uang lah bisa dibilang kayak gitu, dan pemegang hak siar. Jadi setiap babak sekitar 3 menit itu totalnya ada 624 menit ya, kalau ada 104 pertandingan 2 sesi 3 menit, dimana itu kalau dikali ini dimanfaatkan sebagai slot komersial baru. Jadi para pemegang hak siar bisa nampilin iklan 3 menit, dimana sebelumnya dia nayangin iklan cuma pas 45 menit istirahat, habis itu lanjut 45 menit lagi. Jadi istilahnya waktu iklannya jadi lebih banyak. Bahkan Wall Street Journal menyebutkan harga rata-rata untuk iklan 30 detik di Piala Dunia itu sekitar $400.000 atau sekitar 7,1 miliar rupiah. Dan dengan tak adanya tambah 624 menit ekstra, berarti ada potensi sekitar $500 juta atau 8,8 triliun rupiah pendapatan iklan baru yang bisa didapatkan FIFA dan pemegang hak siar, teman-teman. Jadi gimana teman-teman tentang FIFA World Cup 2026 ini atau Piala Dunia 2026 ini? Apakah kalian excited? Apakah kalian menikmati ya? Karena jujur kalau tadi kan kita bahas faktor-faktor ekonomi ya. Kalau kita bahas faktor non ekonominya seperti negara-negara yang lolos, lalu pertandingannya, jujur ini adalah Piala Dunia, salah satu Piala Dunia yang paling unik sih menurut saya. Jadi saya jujur pribadi menikmati banget sih tentang FIFA World Cup 2026 ini, terlepas dari kontroversi yang berhubungan dengan politiknya, teman-teman. Oke, segitu aja kali yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, dan share ke sebanyak mungkin orang agar pengetahuan ekonomi Indonesia semakin meningkat.
Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.